Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Barometer Kampus. Alhamdulillah hari ini kita spesial lagi. Kedatangan orang spesial terus deh di Barometer Kampus. Hari ini teman saya dan orangnya luar biasa. Anda kok tahu tentang beliau, pasti Anda tidak kaget dengan karya-karyanya. Saya sudah banyak melihat karyanya yang kaitannya dengan perfilman pastinya. Kita sapa dulu buat narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Bang Haris Supiyandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Haris? Alhamdulillah luar biasa. Sehat. Deketin dikit dong. Oh ya, enggak boleh itunya. jauh-jauh. Oh iya ya. luar biasa. Bang Asep sehat? Alhamdulillah sehat. Keluarga sehat? Sehat. Anak sehat? Sehat. Alhamdulillah. Haris juga sama? Alhamdulillah sama dong kita. Istri sehat? Istri sehat. Katanya 2. 1. Hampir kejebak dia ngomong. Anak sehat? Alhamdulillah. Biasanya dibawa ke kampus. Yoi. Seneng ya? Senang dia. Beda ya waktu bujang sampai sekarang ya? Beda lah kalau bujang. Saya kenal Haris memang udah lama sih Riz. Dari yang makan rame-rame. Yoi. Makan nasi bungkus. Rame-rame di atas. Di bawah. Berbagi-bagi sama-sama. Berbagi. Terus bang ada sebatang. Udah jangan ngomongin itu. Hari ini Haris saya melihat luar biasa peningkatannya. Masih belum siapa-siapa kok bang. Orang sutradara emang gitu sih. Hari ini temanya adalah tentang dosen rasa sutradara. Ngapa saya pilih gini? Karena memang saya menganggap si Haris ini ya dosen. Cuman karyanya banyak loh, film-filmnya. Bahkan kalau Anda pernah nonton film ataupun pernah masuk berita yang kurang 2 on. Itu luar biasa. Itu pernah masuk terbaik juga filmnya ya. Alhamdulillah. Harus ceritain dong. Apa tuh? Ceritain kawan-kawan KPI terutama. Pingin dong dari dosennya. Bapak sih. Sudah bapak panggilnya nih. Itulah tua benar nih. Saya sebenarnya pengen kangen loh Riz kalau bicara tentang hari ini dulu dipanggil abang. Saat ini orang mahasiswa manggil bapak. Wow, tua. Ceritain dong, bisa seperti sekarang dan bisa jadi sutradara. Dosennya jangan dulu, karena dosen ini ganti. Ya, Panjang kita hari ini. Panjang. Kok panjang? Janjiannya enggak panjang. Iyalah. Jadi karir saya di penyutradaraan di perfilman lah ya. Iya, oke, siap. Sebagai sineas bahasa lainnya. Itu dimulai pas masuk kuliah lah KPI. Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Dari situlah saya mengenal dunia broadcasting, wabil khusus film. Dari situ tahun 2012 saya masuk, 2011. Dari situ mulai mendalami, ya itu masih TV, masih audiovisual, fotografi saya juga kerjakan. Habis itu 2014 mulai itu melirik ke dunia film, belajar. Awalnya belajar di kampus sama Bang Asip, salah satu senior saya. Enggak, iya sih. Tapi senior doang. Tapi saya tahu Haris memang orangnya ulet kawan. Juga mengajarkan saya. Mental juang juga. Dan enggak putus asa. Ya mungkin pandangan abangnya, kalau sebenarnya saya mudah putus asa kok. Tidak mudah berjuang. Lah kan buktinya sampai sekarang. Alhamdulillah. Ceritain aja dulu itu gimana prosesnya. Gimana Haris kok bisa mencintai pembuatan film. Ini kan butuh apa Haris ya. Muncul dalam diri sendiri Pak Haris. Benar. Iya. Nama caramu munculnya kan seperti apa gitu. Banyak anak KPI yang pingin seperti Pak Harisnya ini. Nih bro, nih. Fondasi awal membuat film itu adalah rasa keresahan. Keresahan. Keresahan terhadap sesuatu. Baik itu dalam diri kita, ya, dan lingkungan di internal kita, sahabat, keluarga, orang tua, pacar, teman, istri. Keresahan itu atau keresahan tentang di lingkungan di luar kita. Dari itulah keresahan itu yang saya munculkan. Nah, kalau film-film saya itu mayoritas berasal dari keresahan saya terhadap lingkungan di luar. Saya masih sebatas itu. Gitu. Jadi saya melihat tentang mulai dari isu kecurangan di sebuah pasar yang dilakukan oleh oknum, terus
isu perbatasan Indonesia Malaysia negara, Sampai perbatasan. Film-film saya mengangkat isu-isu seperti itu. Gak takut bro? Nggak takut ya, kita seni adalah kebebasan kan. Ngapain takut untuk berkesenian? Lanjut lagi, itu lain lagi. Iya, Ini gimana cerita terus panjang ini. Isu tentang kebudayaan. Dan yang pasti semuanya itu adalah about Kalimantan Barat. Itu yang penting. Karena saat kita mengangkat isu tentang Kalimantan Barat, saat kita menjual atau mendistribusikannya film tersebut ini harus film ke wilayah luar, baik itu regional, nasional, sampai ke internasional, kan mereka tidak punya experience tuh bagaimana Kalbar tuh seperti apa, dinamikanya seperti apa. Iya. Nah, mereka yang di luar itu butuh sudut pandang secara visual seorang filmmaker. Jadi kita sebagai filmmaker atau sinias melihat situasi itu dan meresponnya dengan gaya kita. Misalnya kita melihat contoh analogi sederhananya adalah kalau seseorang melihat sebuah botol, dua orang sutradara melihat sebuah botol, dua orang itu akan punya perspektif yang berbeda. Betul. Tapi dengan satu tujuan objek yang sama. Itu dia. Dalam bro. Mas Haris luar biasa nih. Iya. Bro, saya tahu ente. Saya tahu benar perjalanan Mas Haris ini dari yang biasa aja menjadi yang luar biasa. Saya tahu benar. Alhamdulillah. Curhatan beliau saya tahu benar. Selain ada apa nih keresahan dalam diri sehingga Haris muncul cita-cita ingin menjadi sutradara dan filmmaker, akhirnya tercapai hari ini. Haris, tantangan terbesar apa sih sebenarnya ketika untuk memulai sesuatu itu? Tantangan terbesar kalau setelah saya berada di saat ini, walaupun kayak saya punya impian nih, walaupun belum tercapai di film, tapi di posisi ini tantangan terbesarnya adalah konsistensi. Karena membuat sebuah film itu tidak murah, tidak mudah, dan juga tidak sebentar. Tapi kalau pengen senang, pengen berbahagia dan pengen bertemu banyak orang dalam sebuah produksi film itu menyenangkan. Itu pasti dapat kita rasakan. Karena buat film itu bukan ada tim yang harus kita kelola. Iya. Director itu mengolah substansi atau kreatif, produser itu mengolah yang manajerial. Sampai ke distribusi seperti apa itu tugas produser. Nah, makanya kompleksitasnya itu dengan kompleksitasnya sebuah film yang kita tonton hari ini dan kita sebagai penonton itu, oh ini film ceritanya seperti ini. Di baliknya itu ada kompleksitas luar biasa. Dan untuk mempertahankan kompleksitas itu perlu konsistensi. Nah, konsistensi ini yang sampai saat ini menurut saya cukup menantang. Karena kalau saya sampai saat ini tuh adalah 1 tahun 1 film. Baru bisa sampai itu. Itu karyanya? Target? Alhamdulillah sampai saat ini masih bisa terjaga. 1 tahun 1 film. Fiksi ya. Dokumenter ya itu biasanya momentum. Saya pengen tahu sebenarnya film Mas Haris yang sudah... ini sebelum yang banyak sih pertanyaan saya. Sebelum ke yang lain saya pengen tanya, Mas Haris ini film kan banyak nih. Alhamdulillah. Banyak. Saya pernah melihat itu karya-karya Mas Haris ini kan di YouTube ya, yang kerjasama dengan Dinas Kebudayaan. Ya di Balai-Balai Pelestarian Kebudayaan. Biasa itu kalau kawan-kawan pengen nonton juga karya-karyanya itu tentang Bandung. Terus tentang... Bandung tuh punya teman. Oh punya teman ya? Bandung tuh punya teman. Terus ada lagi yang di Sintang Ketapang. Cagar Budaya di Sintang. Ya. Luar biasa banyak. Dan Haris sebenarnya Haris ini masuk ke golongan mana sih? Misalkan di film itu kan banyak nih. Ada yang tentang tentang cinta, ada tentang perjalanan hidup, ada dokumenter, ya tentang film. Harisnya masuk kemana? Atau semua angkut gitu? Semuanya angkut untuk saat ini. Nah film itu sebenarnya
secara Tidak ada penggolongan, maksudnya ada penggolongan. Ya ada dalam teoritis generalnya itu film tuh ada 3 bentuk sederhananya ya dasar ya. Ada animasi, Iya. ada dokumenter Dokumenter ya. dan juga ada fiksi. Oh, Mas Haris di mananya? Nah, saya sampai saat ini berpijak di 3-tiganya. Buset. Tapi untuk animasi dan dokumenter biasanya by project. Apa itu? Kebanyakan mayoritas itu pesanan dari luar, kayak dari Balai Pelestarian Kebudayaan atau dari pendanaan. Tapi untuk fiksi itu biasanya 2, independen dan pendanaan dari luar. Dan alhamdulillah sedari dulu sampai sekarang Ya. baru 1 film yang itu di film fiksi ya. Ya. Mau tuh fiksi animasi dokumenter pun, fiksi animasi dokumenter baru 1 film dan itu di fiksi, itu pakai duit pribadi saya. Selebihnya dapat pendanaan semuanya. Spill dong, berapa kok untuk buat film? Untuk pemula misal spill aja. Emang boleh. Ya spill aja dikit, angka aja berapa digit gitu. Ya 2 digit adalah Baik. paling rendah. Itu berapa durasinya? Mungkin 12 menit. 12 menit 2 digit. Ya kurlep lah kata anak zaman sekarang. Kurang lebih. 2 digit. Biasa up to sampai 3 digit. Berapa hari? Tergantung nih. Kalau yang paling lama pengerjaan itu animasi. Animasi itu lama sekali pengerjaannya. Yang nomor 2 agak lama itu dokumenter. Baru yang paling cepat itu produksi ya. Produksi aja. Itu di fiksi. Fiksi itu palingan 2-3 hari. Ya enggak 1-3 hari. Fiksi tapi ada proses pra. Jadi di film tuh ada pra, develop, produksi, pra-produksi, produksi, pasca produksi, distribusi. Wah ada tambah lagi distribusi. Distribusi. Pendistribusiannya. Pendistribusian film. Masa filmnya simpan di hard disk, habis diedit. Distribusinya pakai? Nah distribusinya ke festival-festival itu jadinya. Ah ini nih yang saya pingin tanya sama Mas Harisnya. Riz, saya nggak nyangka loh kamu bisa sampai ke Eropa sana. Alhamdulillah. Ya bukan berarti nggak nyangka karena Haris ujuk-ujuk bisa segitu, enggak. Karena saya yakin nih orang bisa lebih. Bahkan nih sampai sekarang saya lihat Haris, di ujung-ujungnya nanti sering keluar kota, sering keluar negara. Saya yakin itu. Alhamdulillah. Ya nggak tahu, yakin aja gitu. Nak nyebutnya mistik ke hati lah. Tapi saya yakin aja. Ya. Mas Haris bisa keluar negara, bisa keluar kota dengan filmnya gitu loh. Terus ada pertanyaan yang satu. Terus yang kedua, bagi anak KPI terutama, anak komunikasi nih. Bang, bisa hidup gak sih dengan buat film itu? Oke. Ini dulu nanti banyak pertanyaan yang lain. Siap. Gitu. Yang pertama, alhamdulillah di pengalamannya ke Swedia kemarin ya. Di sana lagi musim dingin gak sih bro? Kemarin Salju itu kayak apa sih? kemarin di musim dingin. Sepo bener gitu ya. Alhamdulillah keberangkatan Ke Malaysia itu. juga sering. Iya, alhamdulillah itu tahun 2024 kalau Saya selalu mengikuti. Wong saya aja yang buat beritanya bro. Oh iya siap. Itu ke Eropa dan fun fact-nya ada cerita menarik. Waktu di Swedia itu saya ketemu keluarga saya, keluarga asli. Gimana cerita? Nah, Kok tahu itu keluarga? karena saya berangkat ke Swedia, tepatnya di Malmo, kota Malmo, di daerah kawasan Malmo itu, kan pas mau berangkat tuh namanya keluarga kan biasanya ngasih tahu tuh ada keluarga, ada grup-grup WA besar. Haris berangkat di sini. Ternyata Itu ngapain ke sana, Riz? kan kasih tahu ada festival filmnya. Aha. Terus tak lama ternyata ada yang ngabarin bahwa ada keluarga kita yang di sana kata dia. Di Swedia. Ketemu lah Ini di bisa sana. jadi film. Ketemu di sana akhirnya. Udah lama. Nggak pernah nggak tahu ada keluarga. Tapi itu hitungannya keluarga jauh ya. Iyalah. Karena dari sebelah mama. Karena mama saya itu bukan berasal dari datuk saya itu bukan dari Indonesia. Datuk saya itu Patani Thailand dari sana. Nah keluarga-keluarga dari Patani. Mas Haris ini ada keturunan orang Swadikap. Kadikap, Swadikap. Ya ada tuh. Oh Thailand. Dari Thailand.
Panjang lah cerita. Ini kalau silsilah keluarga panjang. Intinya alhamdulillah ketemu keluarga pas bulan puasa. Di waktu itu dan akhirnya bisa buka puasa bersama sama keluarga di sana, ketemu dan akhirnya bisa bertukar informasi dan bertukar Bahasa apa kabar. yang dipakai? Melayu. Karena Patani itu dia Melayu tapi enggak terlalu agak beda sedikit dari Malaysia. Tapi kalau ngobrol kita paham, kita bisa mengerti dan dia pun bisa ngerti. Jadi saat ketemu dia, saya ngobrol pakai bahasa Melayu Pontianak, dan bahasa Indonesia. Lebih nyaman mengertinya. Itu berangkat ke sana cerita fun fact menarik dan fun fact selanjutnya adalah ini kan kita baru selesai bulan Ramadan kan kemarin. Iya. Sepanjang bulan Ramadan tuh dari Hamin 1 minggu sebelum Ramadan atau 2 minggu sampai menjelang Idul Fitri itu saya di rumah tuh bisa dihitung cuma beberapa hari. Selebihnya produksi terus. Nyari dong anaknya. Hah? Nyari dong anaknya. Nyari. Tapi kan untuk Lebaran lumayan. Mulai dari ke Kapuas Hulu, ke Ketapang, balik lagi ke Kapuas Hulu, ke Sanggau. Dah. Baru Pontianak. Akhirnya terjawab bisa hidup dari film. Nah, pertanyaan keduanya akhirnya menjawabkan. Tapi tunggu bisa dulu. hidup. Sebelum kedua itu, saya ingin tanya, di Swedia itu Haris dapat apa di sana? Oh ya. Belum, kita kan fun fact-nya tadi ketemu sama keluarga. Belum tuh ceritanya. Ke Swedia itu kawan-kawan juga pingin tahu, anak KPI juga pingin tahu. Kan banyak yang gak tahu nih, Pak Harisnya sampai ke Swedia, sampai ke Malaysia. Dan itu gratis kan? Gratis lah. Ngapain kode pribadi, gak sanggup kita. Visanya lagi. Iya, semuanya dibayarkan. Sama siapa Haris? Nah, karena kita punya karya film, akhirnya film itu lolos di sebuah festival. Festival itu yang membantu kita pendanaan untuk transportasi dan Orang akomodasi. Swedia? Dari Swedia. Sebagian lagi waktu ke Swedia itu dibantu oleh Pemprov Kalimantan Barat. Pak Norsan. Makasih Pak Norsan. Makasih Pak Norsan. Ya dibantu. Jadi alhamdulillah kita bisa saya sama produser itu bisa ke sana dan sharing ketemu. Jadi film pendek saya itu judulnya Fajar dan Penjelajah Samudra. Tentang apa? Tentang seorang anak yang ditinggal kerja ibunya di Malaysia, orang tuanya di Malaysia, tak ada kabar. Akhirnya mau nggak mau mempercayai mitos bahwa melepas penyu bisa memanggil atau membuat orang tuanya kembali. Ide dari mana lu bos? Ya saya buat mitos sendiri sih. Ya fiksi kan bebas. Iya. Tapi berdasarkan isu yang terjadi. Nah Iyalah. banyak anak-anak. Saya kadang sama ente nih, maaf ngomong lah. Itu ide kayaknya, dapat dari mana gitu loh. Dari mana sih? Nah sebagai seorang akademisi. Akademisi. Baca. Dari itulah ketemu. Iqra kata Nabi. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca. Tuh kawan-kawan. Gimana mau jadi filmmaker kalau nggak baca? Malas baca, malas nulis. Dasar pondasi utama membuat film adalah menulis dan membaca. Bukan syuting, bukan editing, bukan bukan lighting. Tangting yang lain. Tapi tulis dan baca. Baca dulu baru tulis. Itu kunciannya. Makanya mahasiswa saya itu membaca. Itu penting. Kalau mau buat film, kau baca dulu. Mulai dari teori bukunya, baca isu berita. Sering-sering kan saya itu selalu menyuruh, berharap juga ke mahasiswa saya itu untuk memfollow dan atau mensubscribe platform-platform media berita. Itu penting sekali. Dari situ tuh biasanya dapat ilham, dapat informasi bahwa media lokal tapi ya, walaupun media nasional juga boleh. Media lokal yang utama saya bilang. Karena kita kan tahu tuh berita-berita yang di daerah-daerah kita tuh di Kalbar. Kan kita bisa respon jadinya dengan kreativitas kita untuk jadi sebuah film. It's so easy sebenarnya. Yang awalnya berita itu dipandang sebelah mata, ketika jadi karya film ataupun di komentar, menjadi orang yang awalnya nggak tahu jadi tahu. Bahkan untuk menghargai sebuah budaya yang awalnya biasa aja, akhirnya muncul budaya itu dihargai dan masuk ke dalam cagar budaya.
Yap. Yang saya melihat tuh seperti itu si Haris. Ya, baca makanya. Baca berita, jadi saya nulis sesuatu, baca. Baca berita, baca teori film, baca jurnal, dan baca manusia di lingkungan sekitar. Kan bertahap tuh tapi sih step by step. Makanya kita akhirnya bisa dapat ide tuh jadinya. Oh ternyata di Sambas itu banyak anak-anak yang ditinggal sama orang tuanya kerja di Malaysia. Peristiwanya masih terjadi. Ya kalau mau buat real film dokumenter jadinya. Tapi kalau buat fiksi bisa buat sebuah mitos. Karena di Sambas. Akhirnya bisa menjadi 2 film ya. Dokumenter dan fiksi kalau saya juga. buatnya fiksi. Kalau memang kita mau. Kalau mau dokumenter bisa. Jadi saya buat di Sambas kayaknya ada penyu nih. Kita buat mitos saya bilang. Keren. Lepas penyu orang tuh bisa balik karena prinsip penyu kan menjelajah samudra keliling tuh. Tapi akan tetap balik berteluk di tempat yang sama. Dilahirkan. Itu filosofinya. Tinggal mainkan dramanya beres. Fiksi boy. Iya, kata ente. Iya. Bagi orang yang sudah Alhamdulillah itu pendanaan lagi. Saya tidak keluar duit pribadi. Dapat dari situ. Dapat dari kementerian. Kebanyakan program-program yang saya dapatkan itu dari kementerian. Dan dari yayasan ataupun NGO ataupun dari internasional pendanaannya. Barulah itu cukup untuk jawab pertanyaan kedua. Bisa menghidupi. Iya saya tadi itu. Bisa menghidupi. Bisa menghidupi. Bahkan lebih. Cukup lah, enggak lebih. Ya, kalau rajin kan bisa lebih. Ya. Saya banyak terfana ke Aris ini ya. Apa ya? Dari film itu sebenarnya kita bisa hidup. Dan bisa berkarya bahkan melampaui dari zamannya. Bisa jadi seperti itu. Bisa. Bisa ya. Terus Mas Aris sih banyak nih film yang sudah mendalurkan banyak karya. Bahkan saya juga penulis beritamu loh bro. Apa-apa beritamu tuh nongol dulu. Itu saya di Fuad. Bahkan mahasiswanya sendiri itu dapat loh gara-gara sampean itu loh. Alhamdulillah. Dapat juara 1. Ya. Dapat juara 2 gitu. Jatuh-jatuhnya 2 lah. Nggak pernah itu setiap festival. Anak KPI selalu ada. Itu berkat jenengan itu. Enggak, berkat mereka lah. Ya kalau nggak diajarin sampean terus mau kemana Pak? Pak dosen? Iya tapi kan baik lagi ke mahasiswanya. Ada juga yang diseleksi kan. Iyalah. Terseleksi. Ya Arten kan gini, masa iya kita lepas maaf ngomong gitu biasa-biasa aja kan nggak mungkin. Ya tapi itu masalahnya ada satu lagi, mereka kenal dunia perfilman, dunia broadcasting atau dunia audiovisual pada saat ini. Ada beberapa yang akhirnya kuliahnya tersendat karena sudah merasa dapat cuan dari situ. Terus mau gimana coba? Ini kan iya kan dia bilang kan kuliah untuk cari kerja Pak. Kan sudah dapat kerja tapi kan belum selesai. Ya dari tapi kan sudah ada duit Pak. Dari Bapak juga dong harus dorong juga untuk cepat selesai kuliah. Sudah saya. Nah kebiasaan kawan-kawan anak KPI itu begitu Pak. Udah dikenalin dengan dunia seperti ini asik. Akhirnya lupa untuk menyelesaikannya. Dari dulu Pak. Termasuklah ada kawan sampean itu Pak. Ya bukan sampean sudah cepat juga sih. Ya banyak gitu. Pak, ini Anda sudah banyak menolorkan para pembuat film-film muda yang anak KPI yang sudah banyak dapat hadiah baik dari lokal ataupun nasional ya. Oke, jadi dan juga ada yang satu tim dengan Pak Haris ya. Hampir setiap saya produksi film yang saya kepalai, pasti saya bawa beberapa mahasiswa. Enggak pelit juga, akhirnya bagi-bagi rezeki juga di situ. Iya, selain rezeki dan juga pengalaman, menularkan pengalaman. Jadi yang orang yang saya bawa, saya wajibkan mereka menularkan ke teman-teman dan adik tingkatnya. Makanya, nih judul podcastnya itu dosen rasa sutradara Pak. Oh iya. Cocok sih sebenarnya Pak ngajarin dengan langsung praktek kayak gini langkah loh Pak. Tapi kan enggak bisa mengakomodir semua mahasiswa, cuman mahasiswa yang tertentu yang saya bawa. Ya iyalah, punya potensi. Kalau satu kelas dibawa kan repot juga Bapak. Repot kan harus juga diseleksi lah. Pak, dari semua film itu film apa yang paling berkesan? Kalau Mas Haris buat yang pernah dibuat, yang berkesan yang sampai sekarang itu pingin dong buat sequelnya lagi, season yang keberapanya gitu.
Kalau saya sih ya, kalau saya itu kayaknya tidak ada yang puas semua film saya yang saya buat. Saya merasa kurang setelah itu jadi. Ada visi-visi visual, visi-visi cerita yang belum tercapai. Karena saya menilai, saya habis bikin film itu saya menilai karya saya. Minusnya di mana dulu, bukan plusnya seperti apa. Karena kalau tujuannya sudah tercapai ya memang itu standarnya. Tapi kalau tidak tercapai itu harus dikoreksi. Makanya kalau dibicara Film apa yang berkesan? berkesan, Tidak ada. Atau semua semuanya? film berkesan karena memiliki catatan di saya. Gak lupa. Tidak lupa. Di Terhitung film pertama. Sudah berapa puluh? Film. Dari kuliah lupa. Lupa saya. Yang saya tahu sih banyak. Lupa saya. Fiksi. Lupa saya. Fiksi dokumenter saya lupa. Film saya. Tapi yang saya sutradarai. Ya artinya gini, Mas Haris. Film yang Mas Haris ikut berperan di situ, baik sutradara atau produser dan sebagainya. Lupa dalam artian terlalu sedikit atau terlalu banyak? Ada lah, maksudnya enggak bilang enggak banyak, ada makanya lupa, enggak di absen. Tapi ada catatannya. Ada catatannya. Ingat loh bro, seorang sutradara apalagi sampai ini harus sadar loh, dosen dong hari ini kan dia. Harus tahu dong karyanya, jadi enggak lupa, oh ini karyaku. Masa iya lupa bro? Maksudnya jumlahnya lupa, tapi kalau menyebutkan sekarang, menghitung sama-sama, bisa. Bisa. Tapi kalau jumlahnya, 1 jam gak selesai itu. Enggak lah, bisa selesai lah kayaknya. Bisa selesai, tapi lama. Soalnya masih banyak pertanyaan saya gitu. Sampai juga. Tapi kalau disebutkan saya masih ingat tuh urutan per tahun. Tapi kalau suruh hitung berapa ya? Lupa. Saya ingin tahu spill aja satu tentang yang kurang 2 on itu, yang di Flamboyan. Ya itu disyuting di Pasar Flamboyan. Itu menceritakan tentang apa? Itu menceritakan tentang. Karena ini di masa kita hari ini nih. Anak yang tak sengaja melihat orang tuanya mengurangi timbangan. Anak itu akhirnya mencontoh. Dikiranya memang standar berjualan pasar itu seperti itu. Aha. Nah akhirnya ternyata perbuatan itu salah. Dan yang pada endingnya dia sadar ternyata perbuatan orang tua itu salah. Tapi dia tidak mendikte dan tidak juga mendakwahi si orang tuanya. Di cerita itu ya, bahwa perbuatan ayah itu salah. Enggak. Tapi dia membenarkan diri dia dulu, ternyata aku salah. Udah, sampai di situ filmnya selesai. Itu alhamdulillah pendanaan dari KPK RI. Dulu 2018. Itu dapat pendanaan. Dari KPK? KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi. Nama programnya. Pesan moralnya itu apa? Akves KPK. Ya tentang kejujuran. Kejujuran tentang yang menghindari perilaku-perilaku korupsi dari hal-hal kecil kan. Dan anak itu kan merepresentasikan sebuah kertas putih yang mereka belajar dari yang madrasah pertama mereka ya orang tua kan. Keren. Itu sih saya yang masih ingat itu ya film itu gitu. Ya. Yang pesan moralnya itu kena bener gitu. Dan ada film saya juga itu yang akhirnya mendapatkan nominasi Piala Citra tahun 2023. 2022. Ya, pertama di Kalimantan Barat. Kalbar untuk dapat nominasi Piala Citra FFI namanya, Festival Film Indonesia. Di mana itu kemarin penghargaannya? Apa? Di mana tempatnya? Di Jakarta. Langsung ke Jakarta. Itu kan penghargaan berarti tertinggi. Indonesia kan? Penghargaan tertinggi film di Indonesia. Dapat hanya nominasi. Iyalah bro, nominasi itu bayangin se-Indonesia bro. Iya, dari beberapa ratus dan bersaing alhamdulillah. Nominasi luar biasa. Bahwa itulah merasa ketemu artis di red carpet. Pakai red carpet disambut. Pakai jas gitu. Ketemu artis, ketemu produser. Nah, saya lebih excitednya ketemu sutradara film sama penulis film. Artis-artisnya saya kagumi. Tapi excitednya ketemu mereka itu. Bisa ngobrol. Bisa ngobrol lah. Bisa dapat ilmu juga. Bisa kenalan. Itu sebuah pengalaman menarik menurut saya. Kira-kira ada kesamaan sih dengan Haris, dengan sutradara yang... Oh jelas beda lah. Kualitas mereka jauh lebih tinggi dong. Mereka sudah bikin film panjang. Bro, saya pengen tanya lagi nih. Ini beda nih. Masa seorang apanya belum aja pertanyaan saya ini masih banyak. Duh. Ini apa sih kayak sutradara? Saya pikir sama aja jalan ceritanya.
mikir nulis sudah selesai gitu. Kok bisa sampai ada kelas di sutradara itu? Ya maksudnya kan experience kita memproduksi sebuah film pendek yang saya rasakan akan jauh berbeda kompleksitasnya dengan memproduksi sebuah film panjang yang di Tapi bioskop. kan Mas Haris kan bisa kan kalau buat panjang. Kalau disuruh produksi bisa, tapi kalau mendanainya tak bisa. Berpuluh-puluh kali lipat dananya. Dana itu kan bisa dicari bro, yang penting kan idenya gitu loh. Nilai jualnya di mana? Satu film panjang sampai bisa ke bioskop Berapa bro? 5M. Tanah mana mau dijual? Itu budget paling murah. Itu sampai distribusi ya. Belum termasuk promosi. Lebih kompleks. Tapi ya tadi lagi banyak variabel yang mendasari kompleksitas dari sebuah produksi film. Tapi Mas Haris bisa lah buat film panjang. Yang penting ada yang Kalau ada waktu itu bisa. Kalau ada waktunya gampang. Masa waktu begini? Uang maksudnya. Ada waktu. Iya. Kalau ada waktu itu gampang. Iya. Bisa diusaha kalau ada waktu. Siapa tahu kampus mau modalin buat film. Box office lagi. Dijamin. Ya semoga. 5M itu paling murah. Paling murah. Soalnya saya pernah lihat iseng gitu di Wikipedia, lihat film-film itu sampai triliunan gitu. Ya, barat ya, film barat ya. Ya kalau film-film ya? dari Hollywood itu hitungannya udah triliunan. Iya bayar artis Indonesia aja tuh ada yang hampir 1M. Bersih. Satu produksi. Industri, ini bicara industri ya, ini skupnya udah besar. Ya nggak apa-apa dong. Tapi kan kita kalau kita yang lahir daerah itu memang geraknya memang secara indie bahasanya ya. Nah, atau bahasa filmis itu neorealism. Artinya Pak dosen artinya apa tuh? Adalah tim produksi, pemain, semuanya mengandalkan kru-kru lokal. Itu gaya neorealism. Tapi kan semua kan berawal dari lokal dulu Pak. Ya lokal. Lama-lama kan bisa nasional Pak. Ya itu step by stepnya. Alhamdulillah makanya impian saya sampai saat belum tercapai adalah memproduksi film panjang. Seperti Hanung gitu yang lainnya. Ya ada banyak saudara-saudara di Indonesia. Banyak. Sudah banyak. Pengen kan gala premier di bioskop. Keren, saya diundang gratis gitu. Ya, pasti premier itu pasti gratis. Iya. Roadshow ke kota-kota bawa artisnya. Ujung-ujung lupa ngajar Pak. Izin lah ya. Pak. Izin pengabdian kepada masyarakat. Iya. Memang ada sih. Memang tiga tridharma itu memang ada. Masa iya seorang dosen di sini aja gitu. Iya. Keren dong. Apalagi, terus karyanya bisa diteliti lagi jadi sebuah penelitian. Betul. Dan ada menghasilkan skripsi kawan-kawan kadang asal buku. Sambil buku produksi, juga. mahasiswa diajak untuk diajarkan produksi. Kurang apa? Pengajaran, pengabdian, penelitian. Dapat tridharmanya, beres. Selesai Pak. Selesai. Bukan berarti podcast yang selesai Pak. Enggak belum. Nah saya kita nyali gini Pak. Ya. Pak, Anda juga sibuk di luar. Anda juga di sini punya tanggung jawab yang besar Pak. Ya kan? Ada mahasiswanya Pak lagi nunggu. Terus gimana Pak caranya Pak membagi waktu antara mengajar dan menjadi dosen. Produser. Sutradara film. Sutradara Pak. Nah itu. Kok bisa dibagi Pak? Nanti ujung-ujungnya di film marah-marah karena mungkin mahasiswanya belum mengerjakan tugas. Ke bawah enggak itu? Oh nah. Gimana sih Pak baginya? Profesional. Alah masa iya Pak? Ini. Ya gimana baginya Pak? Saya tadi tuh diskusi sama teman-teman di luar. Ada yang menyatakan gini, profesi utama kita dosen. Ya. Kita harus punya side profesi di luar. Kalau saya berarti di side film, job ya? side jobnya. Job utama kita dosen. Side job kita di luar adalah seorang filmmaker. Tapi finance side kita, finance utama kita itu filmmaker. Side finance kita dosen. Yang ketiga, tadi kan profesi, finance. Nah sekarang pelayanannya. Oke siap. Nah pelayanannya yang utama itu tetap mahasiswa. Apapun itu. Jadi kalau saya itu
Tidak ada batasan untuk ngechat sampai tengah malam. Jam 1 malam silakan kalau saya masih ngembon. Bapak enggak semua dosen begitu Bapak? Ya kalau mereka butuh untuk kayak TTE, Pak mohon minta berkas-berkas ini tangan, gas. Ya maksudnya kan kita kan mumpung masih ada badan belum uyuh kata orang tuh kan, belum terbatuk-batuk benar. Kan biasanya orang seniman bisa ngembon kan kerja. Kan saya kan bagi waktu nih dari jam 7:30 sampai jam 4 sore kita adalah seorang dosen. Jam 5 sore sampai tengah malam kita kerjakan kerjaan sampingan kita. Kan tinggal bisa gitu diatur. Diam Pak. Kok susah? Cuman badan mampu enggak kira-kira. Makanya kemarin itu Hamin 2, Hamin 3 lebaran saya kena tipes. Itu penyakit lama sampean Pak. Saya kena tahu tipes. bener. Saya tahu bener Pak. Habis itu dijaga betul Pak. Sampai hari lebaran sampai hari kedua lebaran normal. Hari ketiga lebaran kambuh lagi tipesnya. Saya tahu Pak penyakit sampean itu Pak dari dulu. Memang itulah dia. Badan ini tak kuat dah kayak. Diporsir benar waktu itu sepanjang puasa itu diporsir sekali. Nyari betul ya? Nyari betul ya? Alhamdulillah. Sah-sah saja Pak bicara dunia Pak. Mohon maaf ngomong gitu. Ya tapi kan sambil ibadah. Iyalah. Ya itu ya biasalah. Maaf kok pingin kaya Pak. Masa iya gak kerja Pak? Ya pasti kerjalah. Saya cuma pengen hidup sih, pengen hidup makanya kerja. Gaya sutradara tuh memang begitu Pak. Ya. Pingin cukup beli mobil, cukup beli pesawat itu Pak sebenarnya. Amin. Bilang aja begitu. Oke lah Pak, karena mungkin Bapak kesibukan yang lain. Sebenarnya panjang mau saya ceritakan, mau saya bagiin. Tapi ada sequelnya nanti yang kedua. Siap. Nanti saya pingin sesuatu tentang karya kita bicara hari ini. Tapi ini sebagai pengenalan dulu ke Barometer Kampus. Inilah Haris Supiandi. Ya. Saya kenal bener sama beliau itu. Beliau senior saya makanya tahu. Dari ya dulu Bo makan Bo, oke Bang gitu. Tahu bener saya. Dia yang ngospek saya. Dan ini luar biasa. Riz, terakhir nih Mas Haris, beri motivasi dong ke mahasiswa untuk bisa seperti Mas Haris hari ini. Siap. Motivasinya adalah sehat-sehat terus para seniman kreator. Cerdas-cerdas terus bagi mereka yang dunia seni. Dan jangan lupa ibadah. Itu aja. Makasih Mas Haris. Siap. Sukses selalu. Jangan jerak. Saya undang lagi. Kita bicara tentang karyanya. Kita bahas tentang satu film yang Mas putar Haris di sini. Ya jangan diputar bro, lama bro bila kita nak ngomongnya bro. Oh iya, kita tampilkan ya kita tampilkan foto-fotonya. Boleh. Saya ikut juga dengan penelitiannya. Boleh. Terus masuk pengabdian juga. Yang penelitian saya memang semua penelitian pengabdian semuanya film, tak ada yang lain. Oke. Itu baru profesional. Tampilkan, nanti kita ceritain maknanya apa sih sebenarnya maknanya terkandung di dalam. Siap. Baik, sahabat Barometer, inilah Haris Supiandi, sutradara kita dari lokal untuk internasional. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip.